Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, lanjutkan di bab 16 ialah Al-Qahhar. Al-Qahhar adalah bermakna, kalimah Al-Qahhar adalah zat yang bermakna memaksa. Allah zat yang maha memaksa. Allah adalah zat yang memaksa seluruh yang ada di alam semesta. Dan Allah zat yang memaksa kepada semua makhluknya dengan luhurnya dan tingginya, atau dengan maha luhurnya kekuasaannya Allah dan luhurnya kekuatannya Allah dan luhurnya kedudukannya Allah, juga nilai-nilai kehormatannya Allah. Jadi bahwa Allah yang maha memaksa ini terhadap alam semesta, memberlakukan semua itu. Kalau dalam sebuah riwayat dari Al-Quran bahwa langit dan bumi itu juga memiliki perintah yang dipaksakan oleh Allah atau untuk menjaga makhluknya Allah agar atau tidak goyang dalam permukaan buminya Allah. Kemudian langit bertugas untuk menjadi naungan dan pelindung dari makhluknya Allah yang lain, atau terus berputar atau terus berjalan menjaga manusia dalam ibadah sampai dengan hari akhir, dan mereka tidak bisa untuk menolak atau mengerjakan perintah-perintahnya Allah di alam semesta. Bahkan kita makhluk-makhluknya Allah yang sudah diciptakan atau melalui penciptaannya Allah saat ini ialah melalui kelahiran atau dan takdir-takdir Allah dalam beribadah di dunia, karena sudah dijanji pada saat di alam arwah, kita juga tidak bisa untuk menolak untuk beribadah kepada Allah. Jadi atau dalam sebuah riwayat disebutkan di alam arwah itu ketika Nabi Adam telah dijanji dan anak turunnya Nabi Adam dijanji untuk bisa beribadah di dunia, ya, saat itu kita telah menjawab alastu birabbikum, atau Allah berfirman demikian. Nah, saat itu keturunannya Nabi Adam, terutama ruh-ruh yang ada, yang menjawab qalu bala syahidna. Jadi ya sudah bisa untuk menjadi sebuah dasar bahwa hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah sampai dengan hari akhir. Jadi tidak ada yang bisa untuk menolak lagi. Bahkan kedatangan Al-Quran, kedatangan Rasul itu adalah sebuah tanda dari Allah bahwa hambanya ini atau untuk disadarkan, untuk diingatkan kembali melalui Al-Quran bahwa kita telah dijanji oleh Allah ketika telah lahir menjadi hamba, maka kewajiban kita adalah untuk ingat kembali, sadar kembali dengan perintah-perintahnya, dengan semua janji-janji Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu sudah sesuatu yang kalau saat ini kita baru sadar, ya berarti dipaksakan oleh Allah atau harus dikerjakan, tidak boleh ditolak. Maka Al-Qahhar, Allah memaksa zat dan seluruh makhluk yang di alam semesta untuk mengerjakan terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan semua itu atau memaksa kepada semua makhluknya dengan keluhurannya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan nilai-nilai kehormatannya Allah. Jadi hambanya wajib untuk mengerjakannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa dalam hal perintah itu sifatnya adalah mutlak. Jadi kalau Allah perintah itu mutlak, kalau Allah melarang juga mutlak. Tidak bisa untuk awar-tawar. Terus bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang mutlak? Ya tidak boleh untuk ditolak. Bagaimana kita bisa mengerjakan semampu dan sepol kita? Tuntunan untuk mengerjakan yang sepol kemampuan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh dalam hal sholat itu tidak bisa dibantah lagi, sudah harus dalam satu hari
atau sehari semalam Allah merintahkan 5 kali sholat wajib. Sholat wajib. Jadi kalau yang sunnah itu ya menurut contoh dari Nabi, kalau yang wajib itu dari Allah dan Rasul dan tidak bisa ditolak lagi, tidak bisa dikurangi. Contoh lagi perintah tentang zakat itu ya yang wajib itu tidak bisa ditolak, seperti zakat puasa Ramadan atau zakat harta dan haji ke Baitullah itu wajibnya ada ketika kita sudah nisab hartanya 1 kali. Ketika tidak dikerjakan berarti itu menentang kepada Allah, dan ketika penentangan itu harus kita tinggalkan. Atau menentang kepada Allah kan dilarang. Jadi ya jangan sampai menentang karena perintahnya itu mutlak. Kemudian untuk hal yang bersifat larangan juga demikian. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Contoh adalah sesuatu yang haram, minuman atau minuman yang haram ya bukan minumannya ahli dunia, ya, ditinggalkan sejauh-jauhnya, jangan dilaksanakan. Dan banyak aturan-aturan yang lain yang harus atau secara hal hati mungkin dipaksakan, tapi itu adalah perintah dari Allah yang mutlak, atau dengan nilai kehormatannya Allah kita harus mengerjakan dan melaksanakan. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah yang ke-17 kalimat Al-Wahhab, Zat yang Maha Memberi. Allah adalah Zat yang sangat Maha Dermawan. Allah yang Maha Dermawan, di mana Allah yang memberi nikmat-nikmat semua itu tanpa imbalan apapun. Artinya Allah memberi secara cuma-cuma, gak minta balasan. Dan Allah Zat yang terus menerus atau langgeng kebaikannya bagi seluruh makhluknya. Jadi terus diberikan atau tanpa henti selama hidup di dunia. Allah adalah Zat yang memberi dengan tanpa atau tanpa dalam artian tanpa meminta dan tanpa perantara, tanpa meminta bantuan dan tanpa perantara seseorang pun. Kalau Allah memberi ya langsung bisa. Contohnya bahwa udara atau angin atau yang sebenarnya sederhana, tapi ketika ini adalah nikmatnya Allah yang ada di dunia yang terus menerus Allah berikan, dihentikan, dampaknya sangat luar biasa. Kalau secara sains bisa kita cari di ilmu pengetahuan bahwa itu sesuatu yang istimewa. Oksigen itu di dunia kalau berhenti itu dampaknya sangat luar biasa ke bumi, dan terutama kita untuk bernafas. Itu nikmatnya Allah dari awal lahir sampai dengan akhir nanti, itu terus menerus diberikan kepada kita, dan khususnya untuk umat di dunia ini tanpa perantara, bahwa bahkan malaikat pun atau umpama tidak ya, memberikan rezekinya, makhluk pun bisa langsung. Berikutnya bahwa Allah adalah Zat yang memberi pada hambanya tanpa sebab sesuatu, tanpa sebab, tanpa masalah, tanpa upah daya manusia dan usaha dari kita, hambanya Allah. Allah mampu. Jadi kalaupun seorang hamba tidak berusaha untuk mendapatkannya, Allah bisa mampu untuk memberinya terhadap hamba, karena Allah Zat yang Maha Memberi. Dan kadang-kadang ini diistilahkan sebagai hal yang manusia kadang harus yang mencari atau terhadap rezeki itu, atau dibalik bahwa rezekilah yang mencari terhadap hambanya. Memahami bahwa Allah yang Maha Memberi, atau ketika kita telah memiliki atau sebuah kebaikan dalam hal pangkat mungkin atau derajat ilmu pengetahuan, kadang-kadang kita yang mencari rezeki atau rezekilah yang mencari terhadap
kita. Nah, sebagai tambahan keterangan bahwa terkadang manusia kalau sudah tidak senang atau itu jangankan melihat, jangankan bertemu, atau jangankan bertemu, jangankan mau memberi, atau melihat saja pun sudah tidak mau. Tetapi dalam hal ini bahwa Allah itu memberinya satu ya tadi cuma-cuma, atau kemudian tanpa perantara, bahkan ketika hambanya pun tidak memiliki sebab atau usaha atau upah daya untuk mendapatkannya, Allah mampu untuk memberikannya. Begitu luar biasanya Allah. Berbeda dengan sifat atau keadaan hambanya. Dan para kaum muslimin dan muslimah, bahwa ketika seorang hamba memberikan, ya toh, kemudian sudah niat, atau kerenteknya itu juga itu dari Allah. Jadi kadang-kadang bahwa seorang hamba ingin memberi itu bisa diperantarakan melalui hamba yang lain, ya toh. Namun kerenteknya dari Allah itu kemudian diberikan tanpa si orang yang di objeknya itu, targetnya itu berusaha gitu, tanpa minta, tanpa ngomong gitu. Kemudian tiba-tiba si hambanya Allah, si B, atau ingin memberikan. Jadi semua adalah karunia-Nya Allah. Jadi ada hamba-hambanya Allah tertentu yang kerentak hatinya itu diberikan oleh Allah, menjadikan mendapatkan seorang hamba yang lain, atau hambanya Allah yang lain mendapatkan rezeki atas kerentak hatinya dari Allah. Contoh misalkan ada yayasan atau yatim piatu, kemudian ada hambanya Allah yang lain yang agnia tiba-tiba ingin bersedekah ke sana atau apa. Padahal ya, tidak, Allah si yayasan ini ya tidak minta, kemudian tidak memberikan form dan lain sebagainya, tapi agnia ini datang ke sana. Hal-hal seperti itu bahwa usahanya si yayasan tadi mungkin karena banyak yatim piatu itu tidak ada, tapi si hamba agnia ini atau hambanya Allah datang mengantarkan rezekinya. Nah, ini nih hal-hal yang mungkin akan kita jabarkan sebagai ya rezekilah yang menghampiri, atau maka Al-Wahhab di mana Allah memberikan sebenarnya bisa tanpa perantara. Ya, tanpa perantara dia meminta kepada Allah bisa. Dan namun bahwa usaha kita kepada Allah adalah yang paling utama. Ya, karena yang memiliki rezeki adalah Allah, maka kita minta kepada Allah. Jalannya ada kalanya kita yang datang untuk mendapatkan rezeki, atau rezekilah yang datang kepada kita tanpa usaha, tanpa perantara. Namun perlu dipahami bahwa ya tidak adalah istilah muda kaya raya, tua ayo, atau kemudian tanpa berusaha, ya tidak ada. Bahwa kita tetap bertawakal kepada Allah, kemudian berusaha, berzikir. Nah, ini tetap harus dilaksanakan. Nah, zatnya Allah yang maha memberi bisa memberi sesuatu dengan cuma-cuma, atau terus menerus dan langgeng, atau sampai dengan akhir hayatnya hamba. Nah, kemudian bahkan hamba itu tanpa usaha dan upah dayanya. Iya, bahwa seseorang yang sudah memiliki ilmu barangkali ya, kemudian mempunyai popularitas, itu rezekinya datang terus, atau itu dalam artian bahwa Allah maha memberi terus memberikan rezeki kepada siapapun, atau tidak memandang. Kadang-kadang orang-orang yang tanpa status kemudian bisa mendapatkan rezeki yang banyak, gitu. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu maha besarnya Allah dalam hal pemberian. Jadi kita juga jangan berputus asa, atau terus berikhtiar dan berusaha. Atau perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tangan yang
atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita tidak hak atau tidak kurang takzim apabila kita meminta-minta kepada hambanya Allah yang lain. Dalam sampainya Nabi yang lain, janganlah menggantungkan diri terhadap orang lain dalam masalah kebutuhan. Berusahalah terus, berdoalah, karena Allah Zat yang Maha Memberi. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah poin ke-18, ialah Ar-Razzaq, di mana Allah adalah Zat yang Maha Memberi rezeki. Allah adalah Zat yang menanggung dengan rezekinya hamba. Dan Allah adalah Zat yang meramut setiap diri dengan apa yang menegakkan terhadap diri. Maksudnya adalah hal-hal yang mampu untuk membuat dia tetap bertahan hidup. Allah memberikan apa yang diinginkan atau terhadap apa yang dia butuhkan, terhadap apa yang dia inginkan, yang bisa membuat dia tetap bertahan hidup. Di rezekinya Allah Zat yang meramut setiap diri dengan apa yang membuat dia bisa bertahan hidup, atau ialah memberikan apa yang dia butuhkan. Itu adalah sifat rozaknya Allah. Ialah kebutuhan makanannya, atau kebutuhan pokoknya, kebutuhan rezeki atau harta dan lain-lain, dan juga kebutuhan yang tentunya kita konsumsi, kita makan. Itu Allah menanggung semuanya. Dan juga Allah memberikan rezeki yang bersifat rohani, yang tidak bisa dilihat, didengar, dan hanya bisa dirasakan saja. Itu adalah Zat Ar-Razzaqnya Allah. Ya, bahwa ruh di dalam kita ini juga butuh makan, butuh asupan nutrisi. Ialah kebutuhan hal-hal yang disediakan oleh Allah. Semua itu diberikan setiap waktu dan setiap kesempatan, baik waktu yang pendek dan juga waktu yang panjang atau yang lama. Sebagai tambahan, bahwa manusia atau itu mempunyai jasad. Jasad ini memiliki 3 unsur kebutuhan. Yang pertama, bahwa manusia memiliki atau membutuhkan makanan dan minuman. Ini jasadnya. Kemudian bahwa manusia membutuhkan ilmu, pengetahuan, ialah akalnya. Kalau tadi adalah jasadnya, kemudian akalnya dicukupi rezekinya dengan ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah ruhnya. Ruhnya manusia itu juga membutuhkan atau dicukupi dengan zikir pada Allah dan ibadah, dan juga ketentraman diri, ketenangan diri. Jadi dengan 3 hal ini adalah sebuah rezeki yang harus dicukupi oleh hambanya. Kami ulang, pertama adalah jasadnya, itu membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian akalnya membutuhkan ilmu, pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah ruhnya, membutuhkan zikir pada Allah dan ibadah, dan juga ketentraman diri, ketenangan diri. Nah, kalau 3 hal ini sudah dicukupi, maka insya Allah ya, manusia itu akan tetap sadar dan sehat ya, karena ya tentunya ini akan mampu untuk menjaga kebaikan dalam dirinya. Para kaum muslimin dan muslimah, kalimat Ar-Razzaq ini atau sangat keterkaitan dengan Al-Wahhab tadi. Tapi dalam hal ini bahwa Ar-Razzaq ini
lebih spesifik di dalam kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh masing-masing diri kita. Terutama tadi ya, 3 hal yang sangat prinsip dan bisa membuat kita tetap sadar dan mengingatkan kita terhadap kewajiban kita kepada Allah. Para kaum muslimin muslimah, berikutnya adalah Al-Fatah. Ini juga masih keterkaitan dengan rezeki, tapi lebih detail lagi. Mari kita ikuti bahwa Al-Fatah itu bermakna Allah zat yang maha membuka. Kita lanjutkan. Allah adalah zat yang membuka pintu rezeki yang dirasakan oleh jasmani, yang membuka rahmat yang dirasakan oleh rohani pada hambanya. Jadi Allah adalah, kami ulang, Allah adalah zat yang membuka pintu rezeki, rezeki yang dibutuhkan oleh jasmani, dan juga Allah membuka pintu rahmat rezeki yang dibutuhkan oleh, yang dirasakan oleh rohani kita untuk hamba-hambanya Allah. Jadi itu Allah yang membukanya. Sebagai tambahan, di awal tadi sudah disebutkan juga, ialah bahwa di mana terkadang rezekilah yang mencari terhadap kita, kitalah yang mencari rezeki, atau kita bekerja, kita bermuamalah untuk mendapatkan rezekinya Allah, mendapatkan harta, ataukah rezekinya Allah yang ketika kita sudah berikhtiar justru mencari kepada kita, setelah berdoa, kemudian Allah memaringi menjumpai kita di tempat kerja kita, di rumah kita, atau pada saat kita telah betul-betul tidak kefikiran kadang-kadang dilalah rezekinya datang. Nah, di sini Allah yang membuka pintu rezekinya, pintu rezeki yang dibutuhkan oleh jasmaninya dan juga yang dibutuhkan oleh rohaninya kita. Kemudian bahwa Allah lah yang merenggangkan atau yang menghilangkan dari orang-orang yang susah pada kesusahan yang dirasakannya. Ini yang Al-Fatahnya Allah, bahwa Allah yang merenggangkan atau yang menghilangkan dari orang-orang yang susah pada kesusahan yang dirasakannya. Jadi ya, kalau kemudian tadi sudah dicukupi rohaninya, sudah dicukupi jasmaninya, kemudian kesusahannya oleh Allah dihilangkan, dimudahkan. Kemudian Allah juga membuka atau memudahkan pada setiap apa yang dicari pada pencariannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa memahami Allah maha membuka berarti betul-betul bahwa semua itu ada jalannya, semua itu ada tracknya. Tinggal bagaimana kita berupaya dan berikhtiar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jangan menjauh. Atau ketika kita betul-betul butuh atau betul-betul menginginkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, dan bahkan mungkin mendesak sekali, atau dalam tuntunan Rasulullah SAW pun itu ya diperintahkan untuk ada istilah istikharah kalau memang ragu-ragu, dan pasti Allah akan membukanya, pasti Allah akan memudahkannya. Di awal tadi diawali dengan kebutuhan jasmani rohani, kemudian merenggangkan hal yang susah untuk kita, atau dalam hal rezeki Allah berikan solusi, atau apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita sedang harapkan. Jadi Allah lah yang membuka semua itu. Kadang-kadang justru pola pikir kita lah yang sedang kalut barangkali, sehingga
dengan mendekatkan diri kepada Allah, yakin terhadap Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang membuka, Allah yang memudahkan. Nah, di sanalah Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan. Jangan menjauh. Gitu. Kemudian Allah yang maha Al-Fatah, bahwa Allah adalah zat yang membuka antara hak dan batal, atau ialah sebuah kebenaran dan kebatilan. Allah menjelaskan pada kebenaran itu dan kemudian menerangkannya, lalu Allah juga memisahkannya, dan Allah akan menghukuminya. Yang jelas bahwa Allah menghancurkan kebatilan dan membatalkan pada sebuah kebatilan itu dengan mendatangkan sebuah kebenaran. Atau dalam sebuah sabda bahwa ja'al haqq wa zaqal batil. Jadi ketika sebuah kebenaran telah datang, atau kalau dari sisi agama, ketika agama yang benar telah hadir, maka semua hal-hal yang batil itu akanlah hancur. Jadi Islam utamanya bahwa itu sudah hak dari awalnya. Kemudian ketika timbul banyak kemusyrikan, maka Allah akan mengutus utusannya untuk mengingatkan, meluruskan kembali. Nah, ketika utusannya atau hukum-hukumnya Allah didatangkan, maka kebatilan itu akan hilang, akan hancur. Karena sejatinya yang hak itu ialah sesuatu yang harus dipertahankan, yang harus diluruskan. Maka ketika kebenaran telah datang, yang batal itu ya akan hancur dengan sendirinya.